Dua hal ini akan makin memberikan tekanan psikis pada Gibran yang besok Jumat akan debat itu ngelawan Pak Mahfud sama Cak Imin. Deg-degannya saiki wae Mas. Jangan besok. Ingat loh, pas debat pertama itu kan sekelas Pak Prabowo saja yang sudah ada di panggung 2 kali Pilpres. Itu saja keringatnya masih sak grontol-grontol ngucur deras. Katanya kualitas debat di atas angin, kini Gibran keciduk pasang muka menderita saat pidato. Lah ternyata punya masalah ini. Waduh. Dugaan saya selama ini sebetulnya Gibran itu banyak menahan diri gitu. Karena? Ya pertama mungkin satu situasi dan kondisinya memang belum memungkinkan dia untuk berbicara secara lepas ya. Terutama ketika tema-tema politik ya, bicara mengenai calon presiden, calon wakil presiden, soal jadi juru kampanye misalnya. Yang kedua mungkin juga agak-agak tekanan batin. Tekanan batin gitu. Karena berada dalam sebuah tempat yang dia tidak begitu leluasa begitu ya. Dan saya kira soal tekanan batin itu jangan dianggap enteng ya. Halo, kembali berjumpa di channel Redaksi Jurnal. Kesaktian pasangan Prabowo-Gibran seperti tidak ada batasnya. Dari awal proses terbentuknya pasangan tersebut sudah menunjukkan betapa besarnya kekuatan yang mereka miliki. Dukungan kekuasaan seakan menambah sempurnanya power yang mereka miliki. Sosok Gibran memang selalu disorot oleh berbagai kalangan karena yang dilakukannya selalu memantik perhatian. Termasuk ketika cawapres nomor urut 2 itu sedang berpidato atau orasi di depan publik, maka raut wajah atau ekspresinya selalu menjadi sorotan. Kedatangan Gibran kemudian seakan menjadi senjata tambahan bagi kubu Prabowo. Hal yang semakin membuatnya sedemikian yakinnya, pantas saja ketika waktu itu Gibran berkoar. Tenang Pak Prabowo, sekarang saya sudah ada di sini. Kali ini, Dr. Tifa menyoroti wajah Gibran yang menurutnya kerap menunjukkan ekspresi tertekan dan menderita. Dengan demikian, Dr. Tifa pun mulai heran dengan wali kota Solo itu, yang viral karena tidak bisa terlihat biasa di hadapan banyak orang. Adapun beberapa foto yang mendukung hal tersebut diunggah oleh Twitter Dr. Tifa pada Jumat 22 Desember. Terlihat ada 3 buah foto menunjukkan raut wajah Gibran ketika sedang berpidato dan Dr. Tifa pun mulai memberikan komentarnya. Ia menuliskan, "Anak ini kenapa sih kalau pidato mukanya kayak penuh penderitaan begitu?" Menurut Dr. Tifa, pidato merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan sehingga memasang muka menderita seperti itu tidaklah tepat. Ia berkata, padahal pidato itu sangat menyenangkan. Orang bisa utarakan isi pikiran, ilmu pengetahuan, ide dan gagasan yang mencerahkan banyak orang. Bahkan, Dr. Tifa mulai heran lantaran pastinya Gibran punya konsultan untuk memberikan masukan sebelum bicara di depan publik. Ia berkata, katanya punya konsultan, masa nggak ada konsultan public speaking? Diketahui bahwa pada Jumat malam nanti Gibran akan tampil di acara debat cawapres yang resmi digelar KPU. Lawan debatnya Menko Polhukam Mahfud MD dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar, yang keduanya lebih senior daripada Gibran. Oleh karena itulah, itu dinilai sebagai ajang untuk pembuktian diri lantaran cawapres pendamping Prabowo itu kerap diremehkan. Bahkan Gibran mengakui sudah mempersiapkan diri dengan sangat baik ketika ditanya awak media. Lupa diri akibat keyakinan yang terlalu berlebihan? Itukah yang sedang terjadi di segenap perasaan pasangan nomor urut 2? Ya karena sepertinya kemudian mereka berjalan asal-asalan dan seenaknya. Yang terjadi kemudian adalah berbagai blunder. Ya, kesalahan yang dibuatnya sendiri. Padahal mereka sedang di atas angin, sehingga tekanannya tentu tidaklah besar. Lalu kenapa kemudian justru dalam keadaan yang demikian, mereka malah pamer keblunderan? Ya tentunya mereka terlalu yakin. Mereka merasa sudah akan menjadi pemenang. Melihat segala hal secara terorkestrasi, seperti sudah digerakkan untuk mendukung kesuksesan mereka. Lalu bagaimana pengaruh berbagai blunder nanti? Prabowo dengan dasmu etiknya, Gibran dengan berbagai pelanggaran asam sulfat, ajudan dengan baju mirip seragam kubu Prabowo, hingga yang terbaru Zulhas dengan penistaan sholatnya. Akankah bisa mempengaruhi para calon pemilih untuk merevisi pilihannya? Sejauh ini tentu belum ada lembaga survei yang melaporkannya. Belum ada hasil siginya. Yang pasti berbagai blunder tersebut akan menjadi ujian bagi pasangan Prabowo-Gibran. Tak terelakkan, hal tersebut punya potensi memberikan sentimen negatif bagi mereka. Tapi yang pasti melihat semangat dan keyakinan kubu mereka, sangat mungkin diusahakan cara untuk menghindarkan sentimen negatif tersebut. Mereka bukanlah sekelompok politikus kemarin sore, ditambah dengan kesempatan yang masih dimiliki Prabowo, serta berbagai dukungan yang akan mereka dapat. Apapun akan dilakukan demi menjaga asa kemenangannya. Tinggal ditunggu berbagai upaya pengkondisian yang sangat wajar untuk mereka lakukan. Sementara tidak akan ada kurangnya mencari orang-orang yang mau menerima apa yang akan diberikan. Karena biar bagaimanapun tetap harus diakui betapa masih rendahnya cara berdemokrasi di Indonesia. Bagaimana menurut Anda?
Mayor Teddy itu Pak Bagja. Ini kemarin dari Bu Loli bilang katanya ada. Betul. Nah itu. Dan akan kita sampaikan ke Panglima TNI. Ya, kita kaji dulu sekarang, kita sampaikan ke Panglima TNI untuk tindak lanjut terhadap jika terdapat dugaan pelanggaran terhadap netralitas TNI. Karena itu kan berkaitan dengan netralitas TNI. Sudah kami kaji dan sedang kami kaji. Pakar Pertahanan Koni Bakri pertanyakan kenetralan TNI. Terciduk Mayor Teddy, TNI aktif ikut dalam barisan TKN Prabowo Gibran? Jangan-jangan atas suruhan Pak Lurah ya? Kalau soal netralitas ASN TNI Polri itu kan udah nggak bisa diragukan lagi. Itu sudah termaktub baik di Undang-Undang 7 maupun Undang-Undang Kepolisian ataupun Undang-Undang Tentara Nasional ya. Nah dalam konteks ini nanti kita akan sampaikan karena kajian sedang kami lakukan. Jadi sabar, nanti kita sampaikan. Jadi bisa kena itu sanksi ya Bu Teddy? Potensi dugaan pelanggaran tentu kami harus menyatakan berpotensi terjadi dugaan pelanggaran, tapi hasilnya. Kawis Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 bahwa kita TNI aktif tidak boleh berpolitik praktis. Apabila berpolitik praktis akan ada hukuman tindakan pidana ataupun teguran dari pimpinannya. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Sosok diduga Mayor Teddy Indrawijaya menonton debat perdana Capres di KPU RI pada Selasa 12 malam menjadi sorotan di media sosial X. Teddy adalah ajudan pribadi Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Dalam foto yang beredar, Teddy tampak mengenakan kemeja biru yang merupakan seragam kampanye Prabowo Gibran. Ia terlihat berdiri di belakang Cawapres Prabowo Gibran Rakabuming Raka. Seperti dilansir akun X Umar Syadar mengomentari momen Teddy hadir dalam debat perdana Capres itu. Akun tersebut mempertanyakan status Teddy yang masih berstatus prajurit TNI aktif. Melihat hal ini, belum ada penjelasan resmi dari tim Prabowo terkait foto yang beredar. Hal ini pun langsung ditanggapi oleh pengamat pertahanan dan intelijen Indonesia dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Bandung, Dr. Koni Rahakundini Bakri. Dalam akun Instagram pribadinya, Koni Bakri menyebut harus ada beberapa hal yang harus dipertanyakan melihat kejadian tersebut. Pertama, apakah ini akibat RI 1 tidak mewajibkan lepasnya jabatan dari Capres-Cawapres sehingga peran anggota aparat rancu? Apakah sedang menjadi ajudan jabatan atau pengamanan Capres-Cawapres? Kedua, apakah ini akibat ketidakmaksimalan Bawaslu untuk mengatur pakaian bagi para ajudan TNI Polri yang harus netral, tidak mencerminkan warna pasukan tim ses, misalnya wajib menggunakan batik. Dan yang ketiga, menegaskan bahwa anggota TNI Polri dengan tegas diatur larangannya menjadi pelaksana dan tim kampanye dan juga dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu dan pilpres. Karena salah satu tugas Bawaslu menyampaikan laporannya terhadap RI 1, maka di sini rakyat pun harus meyakini RI 1 akan dan sanggup untuk tetap netral. Terlebih ya, sebelum bertugas sebagai ajudan dari Menhan Prabowo, Mayor Teddy ini sempat bertugas menjadi ajudan dari Presiden Jokowi periode 2014-2019. Maka dari itu, RI 1 harus menunjukkan kepada masyarakat bahwa ia benar-benar netral dan tidak melakukan intervensi-intervensi yang menguntungkan salah satu kubu. Yang mana di salah satu kubu ada putranya yang sedang duduk menjadi cawapres. Dan ketika ditanya ia menjatuhkan dukungannya kepada capres dan cawapres yang mana, Koni dalam kolom komentarnya mengakui bahwa ia akan mendukung siapapun yang terbaik bagi NKRI dan tidak mengacak-ngacak apa yang sudah dikorbankan dengan berdarah-darah pada tahun 98. Menurut Koni, masa iya mau mengulangi babak kepedihan yang sama? Mau kapan Indonesia bergerak maju menyusul Cina, Rusia, atau Amerika? Masa mau bergerak terus di lubang kebodohan yang sama? Melihat pernyataan Koni tentu kita bisa melihat kualitas Bawaslu yang mandek, yang tak bisa bergerak dan menegur kubu yang melakukan pelanggaran etik karena ada di sisi penguasa. Bukan cuma itu saja, ketidaktegasan penguasa dalam menentukan aturan menjadikan momen itu dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dari kubu yang lain untuk meraih keuntungan. Ini tentu menjadi bekal bagi masyarakat untuk melihat secara teliti calon pemimpin kita nantinya. Jangan pilih pemimpin yang memiliki latar belakang yang buruk. Bung Karno pernah menyampaikan sebuah pidato yang begitu terkenal dengan sebutan Jas Merah yang merupakan akronim dari
jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Dalam pidatonya tersebut, Presiden pertama Republik Indonesia itu berpesan agar bangsa Indonesia tidak sekali-kali meninggalkan sejarah perjuangan bangsa. Dan sudah menjadi rahasia umum betapa kelamnya rekam jejak mantan menantu Soeharto yang kini maju menjadi capres itu. Dalam sidang Dewan Kehormatan Perwira bersama tim Mawar bentukannya, ia dinyatakan terlibat dalam penghilangan paksa alias penculikan aktivis pro-demokrasi atau reformasi tahun 97-98. Akibatnya, Prabowo diberhentikan sebagai perwira TNI. Jas merah itu mustahil bisa diubah, sekalipun didukung Paman Sam dari tanah Amerika misalnya. Dan jas merah Prabowo sekali kelam akan selamanya tetap kelam, walaupun dipoles sebagai seorang penari yang gemoy. Jadi, bagaimana menurut Anda?